Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pimpinlah akan pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Supaya setiap kami sungguh boleh merebut momentum prima ini menjadi milik kami. Dan sungguh firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh jatuh di tanah yang subur. Itu hati kami yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Secara khusus pada saat kami berespon kepada anggota keluarga yang sesungguhnya kami kasihi. Tetapi keberdosaan kami seringkali menghalangi segala sesuatunya sehingga kami mengerti kami banyak kelemahan, keterbatasan, kehinaan dan keberdosaan. Yang membuat firman itu sangat sulit untuk boleh kami lakukan sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersepakat merendahkan diri kami sekali lagi di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Izinkanlah pemberitaan firman ini boleh menjadi sesuatu yang waktu yang terbaik yang boleh kami rebut saat ini, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Nama saya Changku Iva. Masih 3 huruf. Tapi saya bukan dari luar negeri, bukan dari China ya. Saya asli dari Jakarta. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini ada satu tema, Transforming Family Relationship. Di mana kita mau menggumuli, memikirkan lebih mendalam tentang bagaimana sih relasi di dalam keluarga kita. Dan firman Tuhan saya ambil dari satu bagian firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20. Mari kita mencoba melihat bagian ini ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengandung satu janji yang sangat luar biasa. Siapakah 2 orang ini? Saya percaya kita harus melihatnya itu adalah sepasang suami istri. Jadi ada 2 orang, itu adalah puji Tuhan, suami istri itu menikah dan saat menikah Tuhan hadir. Memberikan berkat, memberikan penyertaan. Dan seharusnya sepanjang hidup pernikahan yang monogami itu ya, sampai maut memisahkan. Koinonia, persekutuan daripada 2 orang beriman. Sang suami beriman kepada Tuhan, sang istri beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita hari ini sebagai sepasang suami istri masih memelihara koinonia ini? Suatu persekutuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin suami istri ada dating berdua ya. Saya sampai hari ini masih suka pergi dating dengan istri saya. Ngopi, ngafe gitu kan. 1 gelas berdua. Bukan romantis tapi hemat ya. Nah saudara-saudara, itu yang di luarnya. Tetapi memasuki kedalaman. Adakah suami istri itu sesungguhnya dekat? Apa artinya dekat? Artinya suami istri bisa mengekspresikan pikirannya, perasaannya tanpa takut dihakimi. Ya, my wife is my best friend. Friend itu akar katanya free. Free itu adalah bebas. Saya sebagai suami, saya bebas menyatakan pikiranku kepada istriku tanpa takut dihakimi. Tanpa takut untuk dihina ataupun di judgment. Nah saudara-saudara, pikiran, perasaan, kerohanian menyatu. Itu harus kita pelihara. Bahkan dalam aplikasi praktis kerohanian. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kapan terakhir kali kita masih ada suami istri bersatu berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Meminta banyak hal. Apakah yang banyak itu? Ya, jikalau kita berbicara tentang permintaan, maka itu seperti melihat samudra. Tiada batas permintaan itu. Ya, material segala macam. Tetapi ada satu hal yang kita sungguh-sungguh harus minta kepada Tuhan, yaitu apa? Relasi di dalam keluarga. Supaya senantiasa di dalam berbagai dinamika kehidupan yang mungkin tidak bersahabat dengan keluarga kita. Ya, banyak kejahatan,
Banyak situasi sulit. Memasuki 2023 kalau kita melihat akan apa yang di YouTube itu dikatakan ada masa krisis. Waduh, berbagai analisa itu dinyatakan. Semuanya bikin kita ngeri. Ya, bikin kita kalau berpikir-pikir, aduh gimana ya keluarga saya ya. Bisa bertahan tidak ya memasuki tahun 2023. Katanya 60 negara akan menjadi pasien daripada IMF. Waduh, itu artinya inflasi gila-gilaan. Bagaimana dengan Indonesia? Nah saudara-saudara, menghadapi situasi yang demikian tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita duga. Pertanyaannya, di dalam rumah tangga kita, masihkah ada sesuatu hal yang sifatnya koinonia, yaitu suami istri itu boleh bersepakat, ya bersepakat. Apa arti sepakat? Itu adalah jikalau suami berkata iya, istri juga mendukung, iya. Suami berkata tidak, istri juga berkata mungkin dia kurang setuju ya. Tapi dia mengerti peranannya. Dia mengerti arti tunduk kepada suami. Dan dia mengerti arti takut akan Tuhan. Istri juga bisa menyatakan tidak dengan suaminya menyatakan tidak. Apakah hari ini suami istri masih sepakat? Atau rumah tangga kita ada dalam situasi. Dan banyak rumah tangga yang saya perhatikan. Suami menyatakan sesuatu. Istri ya tidak setuju lalu mencibir dari belakang. Anak-anak juga tahu papa mama itu gak pernah akur. Yang mana keluarga kita pada hari ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau melihat akan firman Tuhan ini. Di dalamnya terkandung janji. Yaitu kesepakatan suami istri. Bukan hanya ya suami berkata iya, istri berkata iya. Suami tidak, istri tidak saja. Tetapi jikalau mereka boleh memelihara kebiasaan rohani berdoa. Di dalam kesepakatan membutuhkan kenyamanan dalam relasi. Di dalam kesepakatan butuh untuk keakraban. Butuh kedekatan. Butuh intimasi. Barulah kemudian dikatakan di situ ada permintaan mereka itu. Kamu meminta apapun juga. Itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan perlu kita pahami kebiasaan suami istri bersepakat berdoa pada banyak keluarga sudah direbut oleh setan. Setan senang sekali jikalau suami istri itu tidak sepakat. Oh, diam-diaman ya. Ya, lanjutkan terus. Diam-diaman ya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Diam-diaman. Tidak akrab. Maka ini pun hilang. Kita tidak mau keluarga kita dikalahkan oleh setan. Dan kita mau belajar untuk menghadirkan Tuhan. Karena di dalam kehadiran Tuhan ada breakthrough. Ya, apa itu breakthrough? Yaitu saat keluarga menghadapi semua pintu itu tertutup. Jendela juga ikut ditutup. Begitu sulit. Tetapi suami istri mengerti. Aku orang beriman, engkau juga. Mari kita melatih hal ini. Latihlah dirimu beribadah. Termasuk di rumah. Suami kalau egonya tinggi, sulit untuk bersepakat dengan istri. Demikian juga istri ya. Kalau egonya itu setinggi-tingginya, waduh, sukar sekali suami itu bisa untuk menyatu dengan istrinya. Karena itu memang kita harus belajar akan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan. Dia yang telah mengosongkan dirinya dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia. Menjadi sama seperti kita. Bahkan dia adalah hamba. Bahkan dia sampai di dalam ketaatannya kepada Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Kita belum sampai segitunya. Hari ini banyak suami istri oversensitive. Dengar perkataan pasangannya sudah tersinggung ya. Dan tidak mau lagi berdekatan. Ya terserahmu lah sudah. Aku pusing kalau dengar kamu ngomong ya. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita ke sana. Tetapi kita harus merebut ya, harus merebut supaya di hadapan Tuhan sungguh koinonia itu tetap boleh kita hadirkan ya. Dan kita lihat salib ini. Tetapi sebenarnya ada salib yang lebih gede tuh ya, yang di atas. Yang ke atas, oke, itu adalah relasi dengan Tuhan.
Yang kesamping itu adalah relasi suami istri. Sehingga di dalam kehidupan pernikahan kita, rumah tangga kita, sesungguhnya ini harus yang ada sesuatu yang kita perjuangkan terus menerus, tidak pernah putus. Begitu kita lupakan, begitu kita abaikan, pelan-pelan dia declining, ya, declining dan kemudian binasa. Nah, dua relasi yang harus Anda rawat seumur hidup itu, yang pertama adalah relasi dengan Tuhan, dan yang kedua relasi dengan pasangan. Di situ ada satu gambar ya. Itu adalah married quotes. Saya setiap hari bikin married quotes. Saya suka upload di Instagram. Instagram saya itu @cangkuiva. Saya tulis di situ, pernikahan yang bertumbuh dalam berbagai dimensi kehidupan hanya akan terjadi saat suami dan istri bertekad untuk setia kepada Allah dan setia kepada pasangan. Harga kesetiaan itu mahal. Harus ada bagaimana sifatnya itu, konsistensi, ketekunan, strategi, kiat, jatuh, bangun lagi, tersungkur, bangkit lagi, berdiri lagi, berjalan lagi. Dan pernikahan tidak pernah selamanya ada di puncak gunung kehidupan. Ada kalanya masuk ke dalam lembah yang begitu kelam. Dan lembah kelam itu bukan sebentar, tetapi lama. Bagaimana respon kita saat itu? Jikalau kita merawat dua relasi ini, saya percaya ya, kita akan menang. Selamanya kita akan menang. Dan jikalau dua relasi berhasil Anda rawat, maka Anda dapat memenangkan relasi dengan anak-anak Anda. Yang dominan, yang memberikan influence di dalam rumah tangga itu sebenarnya ada suami istri. Suami istri dalam interaksi mereka, tutur kata, saling respon. Ini sesungguhnya ditangkap oleh anak-anak kita dengan 1001 mata, ya, menangkap 1001 tingkah laku papa mamanya. Semuanya diserap. Suami istri yang sebagai orang tua itu ada konflik setiap hari. Anak-anak itu biasanya menjadi insecure. Dan kalau anak insecure, perhatikan, mereka terhambat. Harusnya ada talenta-talenta tertentu yang sudah bertumbuh pada masanya, pada memasuki masa pra-remaja atau remaja, ternyata tidak muncul. Karena tidak ada orang yang hidup di dalam insecurity yang bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Semuanya mandek, semuanya macet. Hal ini pun kami sadari ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah menikah 22 tahun dan anak saya ada 3. Tidak selamanya saya berada di dalam suatu perjalanan yang lancar. Ada masanya, kami pun pernah mengalami lembah kelam. Dan saat lembah kelam itu muncul, kelihatan aslinya, the real I. Ya, aslinya saya yang sejati itu seperti apa. The real I muncul bukan di masa lancar dan jaya. The real I muncul seringkali di dalam kegelapan. Dan saat the real I itu muncul, apa yang kelihatan? Apakah perkataan kita melukai? Apakah tingkah laku kita menjahati pasangan, membalas, dan berbagai hal negatif? Atau kita masih punya kepekaan ya, untuk kembali dan kembali? Wah, ini tidak mudah. Sehingga di dalam menggumuli akan tema ini, transforming family relationship, di dalam dua relasi ya, relasi yang pertama dan relasi yang kedua. Mari kita coba dalami akan hal ini. Ini pun menjadi pergumulan dari keluarga saya secara pribadi. Keluarga kami pernah ada dalam sebuah kesulitan yang besar. Ya, ada 3 tahun masa yang sangat sulit. Masa itu bisa didefinisikan sebagai masa berat, lembah kelam, the valley of death, begitu ya. Tetapi saya suka juga mendefinisikannya sebagai the great times, waktu yang hebat, waktu yang dahsyat. Karena di dalam masa yang paling gelap itu, selama 3 tahun saya pernah mengalami satu penyakit dan kemudian sakit dan lumpuh. Saya tidak berdaya apapun. Istri saya harus menjadi pencari nafkah di dalam keluarga. Dan di masa itu karena saya tidak berdaya, maka kemudian semua struktur keluarga yang pernah kami bangun itu hancur.
berkeping-keping, rusak. Nah, puji Tuhan, 3 tahun, tidak kurang 1 bulan, tidak lebih 1 bulan. Sehingga saya sebut itu adalah masa the great times, satu masa terbatas yang Tuhan izinkan. Dan di masa itu jelas itu masa yang sukar, the valley of death. Setelah itu saya sembuh secara mujizat, saya rasa itu ya. Tiba-tiba saya sembuh, saya berfungsi kembali. Tetapi keluarga ini betul-betul sudah seperti puing-puing, berantakan. Anak saya masa itu sudah memasuki masa remaja dan pemuda. Mereka pernah melihat ayahnya dulu gagah, ayahnya dulu itu berwibawa, ayahnya dulu itu bisa segala sesuatunya. Tetapi kemudian mereka melihat ayahnya mengalami masa yang begitu gelap, seperti orang bodoh. Tetapi kemudian ayahnya bangkit lagi, hidup lagi. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana menyikapi akan kesembuhan ini? Ya, saya sekarang sudah sembuh, tetapi keluarga ini berantakan. Di situ saya belajar, ya, belajar mengerti tentang hal ini. Bagaimanakah relasi Anda dengan Tuhan saat ini? Saya mau menyatakan satu kalimat, dan kalimat ini adalah berbagai masalah yang kita hadapi hari ini, yang menyesakkan kita. Artinya menyesakkan itu artinya masalah itu tidak pergi-pergi, ya. Makin hari makin himpit sampai sesak. Begitu kita ingat kita layu. Begitu kita ingat kita langsung dysfunction. Begitu kita ingat kita bisa seperti mengutuki. Aduh, begitu berat masalah itu. Karena dibiarkan. Dan berbagai masalah yang menyesakkan itu yang tidak pergi. Hari ini masih ada dalam rumah tangga kita, itu bermuara dari kegagalan kita di dalam berhubungan intim dengan Tuhan. Ya, saya mengerti sebagai hamba Tuhan pun saya tidak perfect dalam hal ini. Jikalau ini ditanyakan kepada setiap kita, dari angka 0 sampai 10, berapa Anda, saya, kita semua berani taruh dari angka 0 sampai 10? 0, 5, 10. Bagaimanakah hubunganmu dengan Tuhan? Wah, ini tidak mudah untuk dijawab. Apa artinya 10? Oh, saya masih baca Alkitab tiap hari, Pak. Kamu bacanya antusias apa bacanya udah kering? Kering itu artinya ya emang saya orang Kristen ya saya masih baca. Banyak orang Kristen sudah kering baca Alkitab. Tidak adalah kegairahan lagi. Lah, kenapa masih baca? Ya, bacalah. Di gereja suka diingatkan baca Alkitab. Ada lagi orang yang saya tanya, kamu baca Alkitab gimana? Ini seorang suami. Oh, kalau sempat, Pak. Kalau sempat. Jadi hubungan dengan Tuhan tidak pernah mendapatkan priority. Pertanyaan ini coba kita jawab. Kapan Anda terakhir kali membaca Alkitab setiap hari? Ya, setiap hari. Waktu saya mengalami kesembuhan, waktu itu sekitar bulan September ya 2019, pagi-pagi subuh saya memahami, apa yang saya pahami? Yang saya pahami begini, theologically speaking, ya berbicara teologi ya, yang bisa memulihkan keluargaku yang pernah porak-poranda ini hanyalah di dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Itu dulu, satu. Hanya Tuhan yang bisa membangun. Semua yang puing-puing sudah berserakan, dipungutin satu-satu, disatukan kembali. Hanya tangan Tuhan yang berlubang paku itulah yang sanggup. Tetapi itu pun berlandaskan kepada seberapa kuat saya membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam perjalanan untuk pemulihan, apakah saya udah keburu bosen membangun keintiman dengan Tuhan, tetapi kemudian masalahku belum selesai? Bisa jadi. Masalah belum selesai, tetapi diri ini sudah keletihan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Seolah-olah setiap hari membaca Alkitab, tetapi tidak ada perubahan. Bisa jadi, nanti saya menjadi begitu loyo lagi ya, lesu lagi. Nah di pagi itu kemudian saya menyadari sesuatu. Peperangan ini harus saya menangkan. Hubungan saya dengan istri tidak begitu baik saat itu. Hubungan saya dengan anak-anak juga tidak begitu baik saat itu. Saya harus memenangkan hal ini. Theologically speaking, secara teologi saya ngerti, yaitu
Saya harus kuat membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Tetapi my psychological realities, saya juga mengerti keterbatasan saya. Saya ini orangnya kalau orang Jakarta bilang itu anget-anget tai ayam gitu ya. Jadi di awal bisa anget, habis itu blek hilang. Di pagi itu saya berlutut di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan, bagaimana ya supaya saya bisa membaca firman Tuhan ini setiap hari? Saya punya ketekunan. Saya juga ngerti baca Alkitab gak tiap hari ngerti. Saudara-saudara 70% ayat dalam firman Tuhan ini ya kita gak paham loh. Bolak-balik kita baca gak ngerti. Bisa membaca yang tidak ngerti, menekuninya setiap hari? Banyak orang mengalami kesulitan. Dan di pagi itu Tuhan memberikan satu jawaban dari 1 Petrus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di dalam suatu my longing for God, betapa I want to seek Him every morning. Tetapi saya mengerti my limitless. Saya punya limitasi, saya punya keterbatasan yang begitu kuat darah dan daging saya. Ya, begitu bangun tidur, ya. Betul kita mencari Tuhan. Yang kita cari handphone ya. Waduh, WA kemarin baru WA kan misalnya para pedagang itu ya. Tentang sebuah transaksi. Wah, udah jawab belum ya dia pagi-pagi? Udah jawab. Wah, puji Tuhan. Ya, wah ini Kang tahu ya. 20 juta, wah jawabin ya. Wah, tahu-tahu sudah pagi, sudah siang, sibuk. Besoknya begitu lagi. Terus saja. Kapan ada suatu kepekaan hati begitu bangun mencari Tuhan? Ini kalau kita bicara sepanjang tahun. Sepanjang tahun 360 hari, setiap hari bisa. Saya ngerti, saya rasanya bisa mentok di bulan ketiga atau keempat. Paling kuat bulan ke-6 saya jebol, kira-kira begitu. Nah di pagi itu saya doa, saya bertanya kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menyatakan, Iva, kamu untuk membaca firman-Ku setiap hari, kamu membutuhkan belas kasihan-Ku. Membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saat saya berlutut pagi itu, saya berusaha mengerti. Ada sebuah suara di sini. Engkau membutuhkan. Ya saya tuliskan di sini. Hanya untuk membaca Alkitab saja. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sih kita membangun hidup kita hari ini? Saya mau ingatkan sedikit. Our salvation, keselamatan kita. Tidak pernah bisa kita capai masuk ke surga itu dengan upaya kita secara darah dan daging. Nggak pernah bisa. Sehingga hanya kekristenan di dalam salvation, soteriologi, ilmu doktrin tentang keselamatan yang percaya bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu atas belas kasihan Tuhan. Itu karena telah dikerjakan dengan sempurna. Tetelestai, sudah selesai. Diteriakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga waktu dia berkata, sudah selesai. Tangannya yang terpaku di atas kayu salib itu telah menyobek. Itu adalah tirai di bait Allah. Itu tirai tebal dan berat. Tapi bisa sobek dari atas ke bawah. Itu ada ruang dari ruang maha suci dengan ruang suci. Hanya imam yang boleh masuk. Hari itu saat Tuhan telah menyelesaikan bagi kita. Tirai itu sobek. Tidak ada lagi batasan. Penghalang tidak ada lagi. Kita bisa masuk ke kerajaan sorga. Karena sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita menerima sorga itu dengan satu pengucapan syukur dengan iman kita. Tuhan terima kasih. Kalau nanti aku bisa masuk ke kerajaan sorga. Itu semata-mata karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Terima kasih. Jikalau kita bisa mengaku seperti ini. Sesungguhnya kita adalah anak Allah. Untuk keselamatan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita menghadapinya. Banyak suami itu ya memikul tanggung jawabnya itu dengan kekuatan darah dagingnya sendiri. Lupa untuk memohon belas kasihan Tuhan. Ya, dia begitu letih, begitu capek. Dan seolah-olah kalau dia lepas begitu, itu bisnisnya ambruk. Jadi mesti dipegangin. Wah, dipegangin. Ya, sampai pulang ke rumah pun urusan kerja terus dia. Sampai akhirnya tidur, capek. Besok pagi begitu bangun, alert, wah terus lanjutkan. Terus memegang kehidupan begitu ketat. Lupa bahwa kita adalah umat Allah yang butuh belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, kamu dahulu bukan umat Allah. Makanya tidak dikasihani dulu. Tetapi sekarang telah menjadi umat dan sekarang telah beroleh belas kasihan. Salvation butuh the merciful of God. Butuh belas kasihan Tuhan. Pekerjaan kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi krisis keuangan dalam keluarga kita, butuh belas kasihan Tuhan. Dan yang terutama, saya mengerti, masalah keluarga saya ini bukan hanya masalah financial, tetapi juga masalah broken relationship. Ini hanya Tuhan, sumber segala kebaikan yang bisa menyatakan pemulihan yang sifatnya permanen. Hanya Tuhan yang bisa mengubah sesuatu yang terkutuk menjadi sesuatu yang mulia. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus terkutuk. Tapi dia bangkit dari kematian. Maka salib itu hari ini menjadi lambang kemuliaan. Bagi Kristus juga lambang kebanggaan bagi kita. Sehingga di titik ini saya menyadari. Yang pagi itu Tuhan katakan kepada saya. Kuiva, kamu untuk membaca Alkitab saja, jangan kamu pikir kamu bisa dengan kekuatanmu sendiri. Gak bisa. Kamu membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah, saya ingat itu September 2019 ya. Dan kemudian saya mengumpulkan akan istri dan anak-anak. Saya sampaikan, Papa ini ada kelemahan. Dan kelemahan ini besar sekali. Telah membawa kita sampai di titik paling rendah dalam perjalanan keluarga kita. Masa ada valley of death yang panjang sampai 3 tahun itu. Tapi Papa mau membangun neruntuhan ini. Dan Papa sadar, Papa hanya bisa dengan pertolongan Tuhan. Tetapi Papa juga mengerti, Tuhan itu juga melihat kita. Apakah kita setia tidak mencari Dia. Nah, Papa juga ngerti, Papa banyak kelemahan. Dan nanti kalau Papa ada tekad, tahu-tahu nanti bulan keberapa tekadnya hilang. Maka saya kumpulkan ya, satu keluarga saya briefing. Kami buat grup WhatsApp hanya berlima. Lalu kami tekadkan satu keluarga. Baca Alkitab tiap hari. Ya, tiap hari. Dan kemudian perjalanan itu dimulai. September 2019. Dan saya kasih keteladanan. Setiap kali saya masuk ke dalam kitab yang baru, saya laporkan ke dalam grup WhatsApp itu. Ada saya, Liana, 3 anak. Josten, Joelyn, Josen. Di dalam YouTube channel Family Insight, saya pernah ngobrol dengan anak saya yang cewek. Ya, tentang perjalanannya dia membaca Alkitab. Ini cukup menarik. Yaitu dia ngobrol sama saya waktu itu ya, tahun lalu. Dia bilang, awalnya merasa kepaksa, dia bilang. Tidak merasa ada sebuah kepentingan. Tetapi karena saya terus nanya ya, dan saya juga bukan cuma nanya, tapi kasih keteladanan. Bahwa Papa sudah baca, Mama sudah baca, giliran kalian. Nah, theologically speaking, secara teologi saya mau berkata bahwa Roh Kudus itu bekerja, berkarya, dia berpijak kepada something. Apa yang dipijak itu yang kemudian membuat dia berkarya atas diri kita. Dia berpijak kepada firman Tuhan. Karena dia adalah roh kebenaran. Ya. Maka saya menyatakan kepada istri saya, kita harus tekuni nih baca Alkitab. Karena Roh Kudus itu, dia akan bertindak luar biasa saat melihat kita membaca dengan tekun. Dan betul, apa yang terjadi kepada anak saya, sekian bulan kemudian, dia bercerita, ada 1 bulan dia merasa begitu susah gitu ya, hidupnya itu.
Sehingga kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian ada momen-momen ternyata dia mulai membangun suatu keseriusan dengan Tuhan. Ya, membangun suatu keseriusan dengan Tuhan. Nah, inilah satu bentuk keintiman yang kita harus bangun. Tetapi dimulai dari mana? Keintiman itu dimulai dari kita bertekad membaca Alkitab setiap hari, tetapi harus dengan belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, setelah kita melalui ya waktu itu ya, jadi menghadapi Alkitab ini jelas tidak mudah. Saya katakan tadi, oke, 70% ayat di sini kita tuh tidak ngerti. Beberapa waktu yang lalu saya sudah masuk ke dalam kitab itu Yeremia. Ya, jadi September 2019 saya memulai dari Habakuk begitu ya. Saya baca secara flowing berurutan. Flowing itu artinya satu hari saat membaca tidak harus berapa pasal. Jadi boleh 1 pasal, boleh 2 pasal, boleh 3 pasal, boleh 5, terserah. Tetapi bacanya itu dengan tenang. Berurutan artinya tidak loncat-loncat. Jangan pindah ke sini, kemudian pindah ke sana, bosan di sini, pindah ke situ, tidak. Ini adalah di dalam melatih akan keseriusan dengan Tuhan. Ya. Nah, saya dari September 2019 mulai dari kitab Habakuk, satu keluarga. Oke. Dan bacanya flowing berurutan, jadinya kecepatannya beda-beda. 2 anak saya yang lebih besar sudah masuk ke perjanjian baru, sudah 1 kali putar. Sudah 1 kali putar, sudah selesai. Jadi dari Habakuk sudah ketemu Habakuk, sudah masuk ke perjanjian baru. Saya dari September 2019 saya mulai di Habakuk dan sekarang baru tadi pagi saya membaca itu baru sampai di Yeremia. Nah istri saya ada di belakang, kayaknya dia ada di Yesaya. Sementara anak saya yang paling bungsu itu paling sukar, dia sekarang lagi baca Mazmur. Jadi masih di belakang begitu ya. Nah beberapa minggu yang lalu saya ingat saya membaca kitab Yeremia itu di situ ada tulisan seperti gunung-gunung yang gundul gitu ya. Jadi gunung yang gundul saya baca gitu kan. Waktu itu saya lagi ada di Kalimantan. Melihat kemana-mana itu hijau ya. Gunung ya hijau semua. Terus saya baca gunung-gunung yang gundul. Pikiran saya tidak bisa menerjemahkan gunung gundul itu gimana. Kalau kepala gundul saya tahu ya. Tapi gunung yang gundul itu saya tidak pahami. Nah itulah yang seringkali kita hadapi saat membaca kitab suci. Beberapa hari yang lalu saya baca lagi ada Tuhan murka menghembuskan nafas dari hidungnya. Saya baca gitu kan, saya ngebayanginnya otak saya nggak nyampe. Tuhan murka menghembuskan, mendenguskan nafas dari hidungnya. Hidung Tuhan tuh kayak gimana ya? Nggak nyampe pikiran saya. Ada kesulitan saat kita mau tekun membaca kitab suci setiap hari. Nah tetapi dengan belas kasihan Tuhan. Perjalanan kami udah 3 tahun membaca Alkitab ya. Di tahun pertama saya ingat itu saya tidak baca hanya 4 hari tahun pertama. Di tahun kedua itu sekitar 5 hari. Ini sudah tahun ketiga. Tahun ketiga saya udah mulai tidak lagi menghitung secara serius. Tetapi sekitar mungkin 4 atau 5 atau 6 hari saja. Dalam 1 tahun. Nah tetapi saudara-saudara, waktu kita walaupun membaca Alkitab itu tidak mengerti ya. Kita tidak paham. Tetapi kita sedang mau melatih diri kita untuk belajar setia kepada Tuhan. Tetapi kita ini sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Sehingga dia dari sorga itu melihat akan diri kita yang setiap pagi berjuang. Ya, Cangku Iva itu begitu bangun, ada pilihan ya. Mau main handphone berjam-jam atau mau baca Alkitab. Baca Alkitabnya susah lagi kan. Lalu memohon belas kasihan Tuhan supaya bisa membaca terus. Tuhan itu memandang dari sorga, dia melihat ketekunan kita. Dia bukan Tuhan yang buta. Di dalam Tuhan melihat ketekunan kita, kesetiaan kita, ada yang saya sebut sebagai the favor of the Lord. Apa itu the favor of the Lord? Itu adalah perkenanan Allah. Perkenanan Allah itu artinya apa? Itu artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita setiap hari. Ini saya rasakan Bapak Ibu. Memasuki masa pandemi ya, kemarin itu kan. Saya membaca Alkitab dari September 2019. Kemudian pandemi saya ingat Maret 2020. Wah puji Tuhan. Saya mengalami, baru kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan istri. Nah
Puji Tuhan ya, kita satu keluarga ada baca Alkitab, membaca Alkitab setiap hari dengan belas kasihan Tuhan. Kalau enggak kebayang nih keluarga kita bakal jadi apa nih, jadi rempeyek kali ya. Karena justru di dalam masa pandemi tersebut, banyak sekali hal yang tadinya tidak ada dalam keluarga, Tuhan tambahkan, Tuhan karuniakan sehingga menjadi milik kami. Tuhan berikan yang pertama, kalau kita membaca Alkitab setiap hari itu adalah secara our emotion ya. Emosi kita itu ada antusias, ketentraman dan sukacita. Ini tidak bisa kita bohongi. Begitu kita tiap pagi baca, setelahnya muka kita itu seperti bisa bercahaya. Ya, karena hati kita itu senang, hati kita itu gembira. Bukan hanya emosi, tetapi secara pikiran Tuhan berikan vision, wisdom dan direction. Itu artinya apa? Itu artinya di dalam berbagai kesulitan, oke? Setelah kita membaca akan firman Tuhan, maka kita petakan kesulitan keluarga kita. Kita petakan masalah keluarga kita, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk bertindak. Banyak sekali pagi saat saya kemudian datang kepada Tuhan. Saya pernah ya, ada satu masa, karena masa 3 tahun yang begitu gelap, maka hubungan saya dengan yang sulung, anak saya itu betul-betul broken. Ya, betul-betul broken. Pernah satu pagi itu, saya kaget ya, ini jadi cerita real ya, saudara ya. Saya mungkin tidur jam 8 kali, jam 8 malam. Sehingga mungkin jam 1 gitu, tahu-tahu saya terbangun, saya nggak bisa tidur lagi. Jadi saya turun gitu, di sofa saya baca Alkitab. Tiba-tiba 1:30, anak saya pulang. Buka pintu, saya sampai mau loncat loh. Kaget, 1:30 subuh. Dari mana? Habis minum susu. Hah, susu apa? Ya ini di Bandung. Nah rupanya dia habis persekutuan dengan teman-teman di gereja. Kalau di Bandung tuh banyak anak kos ya dari kota lain. Nah itu kalau anak kos kan pulangnya ke kos-kosan ya kan. Mau pulang jam berapa juga nggak apa-apa. Tapi anak saya kan pulang ke rumah. Ada saya. Saya kaget. Oh, minum di mana? Dia sebut nama di sini. Oh udah. Waduh. Lelaki itu nggak boleh pulang subuh. Ya, lelaki juga nggak boleh pulang malam. Di tengah kegelapan itu banyak kejahatan. Lalu saya pikir ini bagaimana ya supaya saya bisa ngasih tahu anak saya dengan baik, dengan benar. Supaya di rumahku ini kembali ada ketertiban dan keteraturan. Waduh, pagi-pagi itu saya doa loh. Tuhan gimana ya saya itu bisa punya hubungan baik lagi dengan Jostein ini. Saya tahu kalau saya ngomong belum tentu dia mau nurutin. Kalau saya ngomong belum tentu dia mau ikut. Di subuh itu Tuhan menyatakan ke dalam hati saya hal yang sederhana. Ajak pergi makan Jostein di sini. Di tengah keheningan pagi setelah membaca firman Tuhan, saya menyerahkan masalah saya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ajak pergi makan. Wah, ya saya bodoh-bodoh aja gitu ya. Gimana ya? Ya udah rada siang, saya ke kamarnya. Oh, apa? Kapan bisa pergi makan sama papa? Gitu. Hah? Berdua aja? Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berhasil pergi. Begitu masuk mobil, saya bingung. Itu anak main handphone terus. Sambil nyetir ya. Mau ngomong apa gitu. Saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan ngomong apa nih sama dia ya? Tuhan lagi menjawab. Ini yang saya sebut sebagai the favor of the Lord. Kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Di sini Tuhan berkata, tanya saja apa saja tentang dia. Lalu sambil nyetir saya lihat dia main handphone. Saya mulai tanya apa saja tentang dia, tanya apa ya? Saya seperti orang bodoh lah gitu ya. Ya, gimana sekolah gimana gitu. Dia sambil gitu. Baik gitu. Stop ya percakapannya ya. After that what's next gitu. Tidak mudah. Saya pernah ada di posisi seperti itu. Tetapi apa yang membuat saya berani bertanya kepada Tuhan? Karena tiap pagi saya mencari Tuhan.
Sehingga itulah yang saya dapatkan. Mentok ini. Saya terus, Tuhan, what's next? Tuhan, tanya apanya gitu. Langsung saya tanya, aneh sekali. Perjalanan itu dari rumah menuju PVJ ya. Menuju PVJ. Kemudian kita makan di situ. Sampai satu simpang gitu, tahu-tahu dia taruh handphonenya. Lalu dia mulai berkomunikasi dengan saya. Sampai kemudian kita makan, bahkan pindah ke resto yang kedua. Obrolan itu tidak berhenti. Dan saudara tahu besok paginya apa yang terjadi? Besok paginya saat saya sedang di sofa yang sama, anak saya biasa keluar, minum, balik lagi gitu kan. Pagi itu dia duduk, lalu dia bertanya sesuatu kepada saya. Saat itu saya juga lagi pegang handphone itu saya taruh. Lalu kami berkomunikasi. Di situ saya mengerti. Di dalam ketekunan membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan diri kita. Begitu kita ada pergumulan, kita berseru, Tuhan menjawab dengan sangat ajaib. Dan itu menjadi bahan bakar. Bahan bakar bagi saya untuk bersyukur setiap pagi. Tuhan terima kasih ya, satu masalah ini aku boleh melihat ada walaupun kecil jalan keluar. Besoknya lebih serius lagi mencari Tuhan. Demikianlah keintiman dengan Tuhan harus kita bangun. Kita serahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan dan menantikan jawaban daripada Dia. Maka Tuhan memberikan vision, wisdom, dan direction. Ini adalah sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang abstrak, tetapi Bapak Ibu harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan memohon belas kasihannya. Nah, memasuki yang kedua, itu tentang hubungan yang horizontal. Ya. Hubungan yang horizontal ini adalah hubungan suami istri. Saya mau mengawali dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara-saudara, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah living joyfully with your wife. Ya. Jadi nikmatilah hidup itu artinya living joyfully. Hidup penuh sukacita with your wife. Dan wife dalam bahasa Ibrani di sini adalah istri dari masa muda. Ya, bukan istri muda ya. Tetapi istri dari masa muda yang kau kasihi seumur hidup. Istri dari masa muda masih cantik ya kan. Yang suami masih ganteng, masih gagah. Tetapi tambahkanlah umur, tambahkanlah hidup. Semua juga tambah peot ya. Semua juga tambah remuk kan begitu. Kita makin menjadi lemah. Kita makin menjadi tidak berdaya. Tetapi di situ dikatakan yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup. Dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apa sih jerih payah seorang laki-laki? Itu adalah mencari nafkah. Di zaman dulu lelaki pergi berlima, bersepuluh, keluar rumah berburu. Pergi bersepuluh, pulang bisa tinggal berlima. Kenapa? Ya niatnya mau cari mungkin babi hutan, ketemunya beruang. Mati. Iya. Lelaki yang pergi ke samudra, mungkin tenggelam di tengah laut, pulang tinggal nama. Demikianlah laki-laki bekerja, menghidupi keluarga pada zaman dulu. Itu bisa equal to death, setara dengan kematian. Pergi berperang, belum tentu pulang. Hari ini lelaki memang agak berbeda dalam perjuangan mencari nafkah. Ya, itu adalah lebih memakai kecerdasan, intelektual. Sedangkan yang pakai tenaga itu di level bawah. Nah, dalam bertanding intelektual dengan wanita ternyata banyak lebih pintar. Ya, akhirnya wanita memasuki posisi-posisi yang tinggi. Si lelaki kalah pintar, kalah cepat gitu ya. Nah, tetapi di dalam seluruh usaha lelaki, para suami mencari nafkah hari ini. Firman Tuhan mau berkata, kamu cari uang, kerja capek ya. Jerih payah capek ya. Tapi semua itu sia-sia. Kalau kamu pulang ke rumah ketemu macan. Ya. Siapa macan itu? Ya itu istri sendiri.
Kenapa istri tahu-tahu jadi macan? Aum gitu ya. Karena banyak kebutuhannya tidak terpenuhi. Tidak mudah jadi suami hari ini. Selain berjuang di luar, di rumah juga harus mententramkan banyak hal. Karena itu harus belajar menjadi family man. Apa arti family man? Para suami harus belajar menjadi family man, artinya dia memang ada happiness saat dia bekerja. Puji Tuhan. Itu harus kita banggakan. Aku bangga suamiku bekerja dan dia bahagia dalam pekerjaannya. Good. Tetapi family man juga belajar untuk menggali kebahagiaannya di dalam membangun relasi dengan istri dan anak-anak. Ini tidak mudah. Banyak lelaki tidak mengerti cara membangun kebahagiaan bersama dengan istri dan anak-anak. Bersama dengan istri dan anak-anak juga masih handphone itu ngurusin kerja demi kerja. Sementara istri di sini, anak di sini, ya sekarang semua juga kita suka lihat semuanya main handphone ya. Tidak ada yang berkomunikasi. Saudara-saudara, di dalam posisi yang kedua yang kita harus rawat itu artinya kita punya strategi, kita punya suatu cara, suatu sistem supaya itu selalu dikembalikan ke dalam keseimbangan yang terbaik. Karena kalau kita tidak rawat itu pelan-pelan itu decline, plak masuk jurang tanpa kita sadari. Ya, hati-hati dengan hal ini. Karena itu saya punya satu moto yang saya pelihara sampai hari ini, itu my wife Liana is my best friend. Artinya suami istri memiliki relasi yang sehat. Hari ini relasi Bapak Ibu itu bagaimana di rumah? Saya pernah menghadiri ya, memimpin satu komisi wanita gitu di rumah ceritanya. Jadi ini pindah ke rumah. Nah, kemudian setelah saya sampaikan firman Tuhan, salah satunya tentang bagian ini, seorang yang wanita yang saya lihat dari pakaian, wah ini orang kaya banget ya. Kelihatan kan kalau orang kaya, kelihatan dari dia punya penampilan ya. Wah, dia berkata begini, Pak Wifa, kalau saya ya, suami kalau pergi, malah saya senang Pak. Kalau perlu perginya lama aja gitu. Saya dengerin gitu. Oh gitu. Emang kalau Bapak ada di rumah, emang kenapa gitu ya? Suami saya kalau di rumah banyak maunya. Merintah ini, merintah itu. Pokoknya saya stres saja kalau ada suami saya gitu. Jadi kalau suami pergi, haleluya ya. Kalau suami pulang, neraka datang ke rumah. Di titik ini mereka suami istri Kristen. Mereka pernikahan monogami. Statusnya suami istri, tetapi tidak menikmati hubungan. Saat yang dicintai pergi, dia haleluya ya. Aduh kalau perlu kagak usah pulang deh ya. Bisa bebas begitu. Tapi begitu pulang dia rasa stres. Tidak mudah mengembalikan ke dalam posisi yang Tuhan mau. Sehingga di dalam ibadah yang sangat cepat berlalu ya, kita sudah memasuki waktu-waktu terakhir injury time nih. Bagaimana membangun relasi yang sehat? Ya, ini saya pastikan ada beberapa hal. Relasi yang sehat itu menciptakan ikatan batin yang kuat. Ya, ikatan batin. Jadi relasi yang sehat itu harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan di tengah seluruh kewarasan diri kita. Karena mengerti yang Tuhan mau adalah suami istri itu boleh sepakat senantiasa. Nah yang pertama, di situ saya katakan ingin memberikan yang terbaik bagi pasangan. Ingin memberikan yang terbaik bagi pasangan. Bagaimana situasi hari ini rumah tangga, Bapak Ibu? Masih ingin memberikan yang terbaik bagi pasangan? Saat dia ulang tahun misalnya, masih ada kepikiran sama kita gitu? Mau beliin apa gitu ya. Saya teringat waktu masa 3 tahun kegelapan itu, masa ingin memberikan terbaik bagi pasangan tuh hilang. Ada ulang tahun dilewatin, ada anniversary dilewatin. Toto kan saya sembuh. Saya sembuh sekitar bulan September, lalu November istri saya ulang tahun. Dan saat itu keuangan saya belum kuat. Ya, keuangan saya hampir boleh dibilang tidak ada. Karena tidak ada pelayanan. November istri saya ulang tahun. Di dompet saya tidak banyak uang.
Tapi kemudian saya pergi ke satu toko di mall, saya lihat-lihat ya. Ketemu satu barang yang harganya sangat terjangkau. Apa itu? Itu dompet ya. Dompet. Harganya tidak mahal. Saya beli, rasanya itu di bawah 100 ribu ya. Kemudian saya berikan. Sebagai sebuah kesadaran. Saya sekarang kan sudah sembuh. Dulu pernah ada waktu kami belum memasuki lembah kekelaman itu, hal seperti ini itu biasa. Tapi 3 tahun itu hilang, sekarang sudah sembuh saya berikan. Sampai hari ini dompet itu masih ada, masih dipakai. Itu hadiah. Tetapi saya percaya 10 istri, 10 kebutuhan. Beda-beda semua. Kita harus bertanya kepada pasangan kita. Apa sih yang kamu inginkan? Yang saya bisa berikan bagi kamu? Suami istri harus mengupdate hal seperti ini. Yang kedua, bertekad tidak mengulang-ulang tingkah laku yang tidak disukai pasangan. Apa sih tingkah laku yang tidak disukai pasangan? Banyak saudara-saudara. Kalau dalam hubungan saya dengan Liana pernah bilang gini kepada saya. Wah, kalau ngomong jangan kayak orang marah-marah gitu. Jadi dalam kesimpulan dia melihat kalau saya ngomong seperti orang marah-marah. Lalu saya bertanya, ngomong enggak marah-marah itu kayak gimana? Lalu dia bilang, nah nih kayak gini nih nadanya nih. Kalau kayak gini enggak marah-marah nih. Nah gitu ya. Sampai tone-nya nadanya itu dia setel tuh di situ. Wah, saya ini orangnya seorang sanguin ya. Jadi kalau ngomong tuh kayak berapi-api gitu loh ya. Kayaknya sebenarnya ceria gitu. Sebenarnya adalah antusias gitu. Tapi pada tone nada tertentu, begitu masuk, istri saya menangkap, kok kayak orang marah-marah gitu. Padahal saya berkata, enggak saya enggak marah. Nah tetapi saya ngerti, kalau saya terus begitu, waduh. Kita kalau mengulang-ulang yang pasangan tidak suka, lama-lama itu hubungan bisa apatis. Susah ngasih tahu suami saya, susah ngasih tahu istri saya. Lama-lama bisa apatis. Kita hindari hal ini. Maka kemudian begitu dia bilang, nah nadanya di situ tuh. Waduh, saya terus melatih diri saya. Bicara kalau khususnya dengan istri saya ya, di nada itu. Jangan dinaikin. Nanti begitu dinaikin nanti dia sangka saya marah-marah lagi. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga, membangun kerjasama, saling mengerti dan saling melengkapi. Dan ini tidak mudah, pastinya terakhir janji firman Tuhan ini, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kesepakatan itu lahir daripada ikatan batin seperti ini. Ya, minggu lalu saya hadir dalam sebuah retret dari Perkantas, alumni Perkantas. Kemudian saya juga menyampaikan bagian ini, kemudian ada pertanyaan sederhana. Pak, saya sih, yang nanya istri, Pak saya sih mau sepakat gitu sama suami. Kan yang Bapak bilang tadi bagus ya gitu. Tapi bagaimana ya Pak, kalau dalam banyak hal, dia berkata ya, dalam banyak hal saya sebenarnya enggak setuju loh dengan apa yang suami saya ngomong. Nah begitu, jadi pertanyaan itu lewat WhatsApp, saya baca ya. Saya sih pengen sepakat, tapi dalam banyak hal saya tuh gak setuju loh Pak sama suami saya. Apakah saya masih bisa sepakat? Waduh ini repot ya. Jadi dalam banyak hal dia bilang, saya tidak bisa sepakat, tidak bisa menyetujui sebenarnya. Jadi suami ngomong apa dalam hati, gak kayak gitu kok. Kayaknya gak kayak gitu, kamu mah kayak gitu, enggak. Kayaknya begitu. Apakah bisa sepakat? Tidak. Ini ada sebuah realita, kesepakatan itu terjadi di dalam 4 hal. Pertama kerohanian, kedua adalah pikiran, ketiga itu adalah emosi, dan yang keempat itu adalah kehendak. Ini harus dilatih, ini harus dibiasakan. Saudara-saudara, jikalau kita bisa membangun kesepakatan seperti ini, akhirnya bukan hanya hubungan suami istri itu yang nyaman, tetapi sesungguhnya dari mulut suami istri ini yang punya kesepakatan. Mereka saat mengundang Tuhan hadir supaya Tuhan menyelesaikan begitu banyak masalah dalam hidup. Maka dalam prosesnya
banyak sekali kesaksian demi kesaksian yang boleh diceritakan karena suami istri telah belajar membangun kesepakatan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita transforming family relationship, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan pasangan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan. Banyak masalah yang menghampiri akan keluarga kami. Dan kiranya kami tidak mengabaikan itu semua. Tetapi kami mau memikul akan tanggung jawab. Dan kami memikul ini tidak sendirian. Karena kami memiliki sesuatu yang supranatural, yaitu belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mau berbelas kasihan kepada setiap kami. Tolong setiap kami ya Bapa supaya bisa membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Menekuninya sedemikian. Menseriusinya sedemikian. Dan mengerti bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan sanggup. Tuhan tolong setiap kami yang masih peka pada siang hari ini. Boleh memiliki satu tekad yang baru. Membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Dan ya Tuhan, suami istri pada hari ini. Di antara kami juga ada yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam berelasi, dalam berkomunikasi. Dan akhirnya menjadi halangan besar untuk membangun kesepakatan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan hadirkan pertolongan melalui counseling, melalui gembala, melalui hamba Tuhan, melalui seminar, bahkan melalui ibadah seperti ini. Kami boleh dibawa oleh Tuhan memiliki kepekaan yang baru dan mulai mencari pertolongan. Tuhan tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.